Serangan Jepang ke Pearl Harbor pada awal bulan November 1941. Suhu politik di kawasan Asia Pasifik semakin memanas. Saat itu, pemerintah Amerika Serikat semakin ingin menegaskan tuntutannya kepada Jepang untuk segera menarik diri dan keluar dari konflik militer di wilayah Cina dan Indochina. Kala itu, militer Jepang yang dipimpin oleh Jenderal Hideki Tojo menanggapi tuntutan Amerika Serikat dengan keinginan yang semakin kuat bahwa pilihan Jepang hanya satu, yaitu berperang melawan Amerika Serikat. Bahkan saat situasi yang semakin panas tersebut, Jepang masih sempat mengirimkan diplomatnya untuk bernegosiasi dengan pihak Amerika Serikat di Washington. Pada waktu yang hampir bersamaan dengan negosiasi tersebut, militer Jepang memberangkatkan pasukannya dengan kapal perang mereka dan juga 6 buah kapal induk dengan tujuan mendekati dan menyerbu langsung markas militer Amerika Serikat di Pasifik, yaitu Pearl Harbor. Barulah pada akhir tahun 1941, Jepang menyerang pangkalan besar Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Setelah penyerangan ini, barulah Jepang menyerbu dan menduduki negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Sekali lagi, tindakan ekspansi militer yang dilakukan Jepang justru semakin membawa konsekuensi yang besar bagi negaranya sendiri, dan tentu saja sektor industri yang dimiliki juga akan berdampak besar. Melakukan ekspansi militer hingga ke Asia Tenggara berarti Jepang akan membutuhkan tenaga laki-laki pada usia produktif untuk dikirim ke medan perang dan juga wilayah pendudukannya. Penarikan tenaga laki-laki juga berarti bahwa bekerja di berbagai sektor seperti pertanian, pemerintahan, administrasi, dan lain-lain juga akan berkurang sangat banyak. Faktanya, jumlah penduduk Jepang tidak sebanyak jumlah pekerja laki-laki yang dibutuhkan untuk perang, dan juga dalam sektor industri. Dengan kondisi yang dialaminya, pemerintah Jepang tentu saja terpaksa harus turun tangan untuk meningkatkan efisiensi produksi yang ada. Selama Perang Dunia II, Jepang telah menunjukkan kehebatannya dengan ikut berperang melawan Amerika Serikat. Hal ini dibuktikan dengan Jepang melakukan pengeboman pada pangkalan Amerika Serikat, yaitu Pearl Harbor. Pengeboman dilakukan Jepang pada tanggal 7 Desember 1941 dan menyebabkan pangkalan Amerika tersebut rusak parah. Dalam catatan, terlebih dari 2.200 korban yang diakibatkan oleh serangan Jepang. Akibat serangan Jepang tersebut, Amerika akhirnya ikut andil dalam perang di Asia Pasifik.
Pearl Harbor sendiri merupakan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Oahu, selatan Hawaii. Pangkalan ini mempunyai arti strategis sangat penting dalam Perang Dunia II. Kemenangan Jepang ini membuka peluangnya untuk melebarkan kekuasaannya hingga ke Asia Tenggara. Pihak militer Jepang yang mendapat dukungan penuh oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Matsuoka Yosuke, di mana beliau memberikan kepercayaan atas kemampuan militer yang dimiliki Jepang untuk mengambil kepemimpinan di Asia bagian selatan. Hal ini karena anggapan bahwa Jepang lebih mampu untuk memimpin daerah tersebut dibanding Jerman. Selain itu, Matsuoka Yosuke pun percaya akan kemampuan Jerman untuk memimpin Eropa. Maka dari itu, pihak militer tidak akan kehilangan kesempatannya untuk bernegosiasi dengan Jerman setelah Inggris, Prancis, dan Belanda meninggalkan wilayah kekuasaannya. Untuk meningkatkan kekuatan Jepang di Asia, pada 7 Desember 1941, militer Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Pangkalan militer Amerika tersebut merupakan pangkalan utama Amerika Serikat di Pasifik. Pada saat terjadinya penyerangan, Angkatan Laut Jepang melakukan serangan dadakan. Keberhasilan dalam penyerangan tersebut memiliki arti penting bagi pihak militer Jepang, yakni mereka yakin dengan menghancurkan pangkalan terbesar Amerika Serikat tersebut. Dengan demikian, kepercayaan diri militer Jepang dan para tentaranya akan meningkat untuk melakukan ekspansi ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ekspansi kekuasaan Jepang hingga ke Asia Tenggara sebenarnya dipicu akan keinginan pemerintah Jepang untuk mengusir negara-negara Eropa lainnya dari daerah koloni mereka agar pemerintah Jepang dapat mengambil alih daerah tersebut. Setelah dilumpuhkannya armada Pasifik Amerika Serikat tersebut, Jepang langsung melancarkan serangan lagi dengan menenggelamkan kapal perang yang dimiliki Inggris, yakni Repulse dan Prince of Wales yang berada di lepas pantai timur Malaya. Selain armada Inggris, Angkatan Laut Belanda yang kecil juga diserang di Laut Jawa. Tentu saja serangan tersebut semakin terbuka lebar bagi Jepang untuk kembali melancarkan serangan. Pada bulan Agustus 1941, 4 bulan sebelum militer Jepang menyerang Pearl Harbor, para pihak internal Jepang membuat laporan perbandingan militer antara Jepang dan Amerika. Hal ini dilakukan agar pihak militer dapat melakukan perencanaan ulang untuk menyerang Amerika Serikat. Pada laporan tersebut tercantum perbandingan mencolok dari industri yang dimiliki Jepang dan Amerika Serikat sebagai berikut. 1. Produksi baja 1:20. 2. Produksi minyak bumi 1:100. 3. Produksi batu bara 1:10.
4. Produksi pesawat udara 1:5. 5. Produktivitas tenaga kerja 1:5. Dan 6. Produksi kapal 1:2. Dengan melihat perbandingan di atas, sangat jelas dapat disimpulkan bahwa rata-rata perbedaan yang dimiliki antara Amerika Serikat dan Jepang adalah 1.